Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, thank you. And you? Salam Sayyid. Salam. Kaifa halukum? Ini berakhir, alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat istiqomah. Semangat dan istiqomah. Nah, ibu siapa yang punya hadir? Iki, Nisa. Iki kenapa ini? Kevin. Ibu? Sakit. Kalau gitu kita doakan semoga Iki dan Abibah segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah sehat kembali. Jadi saya kemarin juga kita sekalian berdoa ya untuk membuka pelajaran pada pagi hari ini. Kita buka pelajaran kali ini bukan pelajaran PAI seperti biasa, tapi Bapak akan mengajarkan tentang P5 ya. P5 itu apa? Profil pengguna penguatan dan PPLA yaitu profil pelajar kehormatan ya. Kalau itu kita buka pelajaran kita ini dengan baca doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah. Anak-anak, untuk P5 ini di sekolah kita di Tiasiru sebetulnya sudah berjalan, yaitu dengan adanya program Ekoblik ya. Kalian sudah tahu kan? Sudah merasakannya dan sudah menjalankannya. Cuma di sini Bapak akan menyajikan dengan lebih lengkap dari awalnya. Mengapa bisa ada Ekoblik? Sebetulnya program Ekoblik ini sama dengan pelajaran yang lain, yaitu sebetulnya berhubungan dengan pelajaran pendidikan agama Islam, itu tentang kebersihan. Kan kalau di pendidikan agama Islam ada yang terkenal tuh tentang kebersihan. Siapa yang tahu apa kata-kata tentang kebersihan? Apa ayat atau hadis itu tentang kebersihan yang terkenal itu? Apa? Kalau Islam tuh pada tahu biasanya sesuatu. Ibu kamu, ayah kamu juga mungkin udah ada pada tahu tuh. Kamu tahu nggak? Apa tentang kebersihan yang terkenal? Kata-katanya ayah moto atau apa tuh? Ya apa tadi? Ya betul. Kan dia kebersihan sebagian dari ada bahasa Arabnya apa? An-nadhofatu minal iman. Kebersihan sebagian dari iman. Artinya kalau orang beriman harus cinta kebersihan. Nah ini program sampah berhubungan erat dengan kebersihan. Karena kalau lingkungannya banyak sampah, kalau sampah tidak diatur, tidak diolah atau tidak dicepatkan dengan sebagai mestinya, tentunya lingkungan menjadi kotor. Nah itu tidak cocok dengan ajaran Islam. Jadi jangan bilang PAI nggak ada hubungannya sama P5. Ternyata semua pelajaran ada hubungannya sama PAI. Artinya bisa dihubungkan. Karena orang Islam itu harus pintar punya ilmu dunia dan ilmu akhirat. Ya, nah. Untuk membersihkan lampu, Bapak akan mulai menjelaskan ya yang dulunya pengolahan sampah. Apa itu sampah? Apa itu? Semua material yang dibuat dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, dan kegiatan pertanian. Bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, terus atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, termasuk kegiatan industri, tetapi bukan yang biologis. Yang biologis seperti apa? Yang biologis seperti buang air. Kalau buang air itu bukan sampah, beda lagi ya.
Sumber sampah. Apa itu? Sampah domestik. Nah, berasal dari sumber sampah dan pemukiman. Dua, sampah non domestik berasal dari perkantoran, industri, pariwisata, restoran dan pertanian. Bawahnya ada gambar, ini banyak sampah yang berjatuh. Hampir susah jalan ya, gara-gara banyak sampah. Ini gambar apa? Sampah anorganik, yang bukan organik, jadi ini kayak plastik. Ini coba baca bareng tuh. Sampah, baca semuanya. Sampah organik biasanya berupa botol, kertas, plastik, kaleng, sampah bekas, alat-alat elektronik, dan lain-lain. Sampah plastik bisa bertahan sampai ratusan tahun, sehingga dampaknya dapat sangat lama. Untuk mengatasi masalah sampah anorganik dapat dilakukan cara 3R. 3R apa aja tuh? Apa itu 3R? Siapa tuh? 3R. Yang pertama, kelihatan nggak? Reduce. Reduce itu kegiatan mengurangi sampah. Misalnya, membawa tas atau kantong pada saat berbelanja. Itu waktu zaman itu kan gitu ya. Jadi nggak boleh bawa tempat belanja, nggak boleh menyediakan plastik ya, supaya bawa belanja sendiri. Yang kedua, apa tuh? Reuse. Nah, kegiatan menggunakan kembali. Misalnya, kertas bekas tuh buat catatan gitu. Misalnya nih kalau depannya udah dipakai, belakangnya masih kosong, bisa buat catatan. Jadi supaya nggak banyak sampah. Yang ketiga, recycle. Recycle itu kegiatan mendaur ulang. Itu yang ini tuh yang kayak jadi pot, jadi apa gitu ya. Selanjutnya, nah itu alat-alat pengolahan sampah organik dan daur ulang. Nah itu contoh yang lainnya. Yang mana itu? Ini kalau ini contoh dari tas, ada yang dari topi ya. Nah nanti di sini tuh ada lagi yang tempat pensil. Ada tuh apa tuh? Lampu ya. Nah, dari lampu. Apa tuh lampu? Ada yang punya di rumah lampu kayak gitu. Lampu dari tempat botol. Nggak harus kan ya? Nah, ini bank sampah. Bank sampah kita lewati ya. Bank sampah itu tempat ngurusin sampah sampai ke nanti tahap akhir. Nah itu, cintailah kebersihan karena kebersihan adalah sebagian dari iman. Jadi orang Islam harus sekarang dia zero itu program daur ulangnya adalah program daur ulangnya itu yaitu EcoBrick. Nah ya kalau di dia zero ada Eco. Nah EcoBrick nih bapak ada punya videonya ya. Kita lihat dulu video EcoBrick. Ada yang lebih banyak lagi ya, lebih banyak lagi pengolahan yang ada yang banyak bener tuh sampai dari ruang tamu. Di atas belum sampai kayak gitu ya? Nanti kita dia bisa begini ya? Di belakang ada sedikit. Ya. Ada apa jadi ini? Oh. Gimana? Seru nggak pabriknya? Ternyata yang dari botol bisa kayak gitu ya. Itu mau mana cari itu? Mau nyari. Ya, karena sekarang berikutnya ada. Nanti kamu melihat satu lagi video tentang sampah. Yang sudah tentang sampah nih. Ya, satu lagi video tentang sampah. 10 kemudian
nanti dikasih tugas. Mobilnya sudah banyak belum? Hah? Siapa yang paling banyak kumpulnya ke beli? Itu kenapa salah? Nah, tidak duduk dan tangan kiri ya, tidak duduk dan tangan kiri. Harusnya duduk dan tangan kanan. Itu bang tangannya sembarangan. Kalau kamu bilang cuma satu, kalau semua bilang cuma satu akhirnya gitu. Kan cuma satu pak, semua bilang cuma, nah, akhirnya membunuh. Kita kasih bukan mungkin petunjuk lama. Pengelolaan, pengelolaan. Betul, jadi ya. Nah itu pakai. Kalau tadi tidak ini ada pakai. Terus, kita tuh nanti kamu dikasih beban jawaban untuk menjawab itu ya. Dari situ akan ngembangin sampah yang masih dapat itu. Itu tadi kelompoknya nih, catat masing-masing ya. Nanti jawab per kelompok. Adik perhatikan, itu jawab nggak bisa. Dari situ menggunakan kembali daya terus. Dari situ mengurangi positif daya telah digunakan menjadi sampah. Yang ketiga ya, satu lagi. Itu yang refresh. Nah, itu yang terakhir. Refresh itu lebih baik pakai sapu tangan daripada tisu. Tapi jarang ya sekarang yang pakai sapu tangan. Empat ya. Sehingga kelompoknya masing-masing membuat tugas menjawab lembar jawaban yang sudah Bapak berikan ya. Nanti kalau sudah siap, salah satu semuanya semua perwakilan dari kelompok membacakan hasilnya. Akilah oleh wakil nomor Fatimah ya. Silakan. Apa yang dimaksud dengan pakai bentuk reus, redup, resol, dan replay? Apa yang dimaksud dengan itu? Yaitu mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah-sampah yang dibuang ke lingkungan akan semakin dikit. Apa yang dimaksud dengan reus? Menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Lainnya,
mau mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Apa yang dimaksud dengan replace? Replace adalah mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang sama. Alhamdulillah, belajar tentang pengelolaan sampah sebagai dari pelaksanaan kelima yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, untuk selanjutnya kalian masih ada tugas di rumah itu untuk apa? Memperbanyak ekobooknya. Nanti bisa ditunjukkan pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Nah, sebagai penutup, marilah kita membaca doa ya. Dengan membaca surat Al-Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.